jadi apa? Yang jadi pemicu dari performance itu. Oke. Bisa kesan. Saya yang jadi pemicu performance art itu kan saya lihat tentang fenomena virus ini dulu. Ada pandemi ini, ya, virus corona. Terus saya cari di internet, ternyata virus ini virus-virus yang melanda umat di dunia ini sudah sempat ditemukan 1200 tahun sebelum Masehi, itu ditulis di di Sanskrit, itu di Vedic itu ada. Nah dari sana kan dari setiap beberapa tahun ada perubahan, dan itu ada data-datanya. Saya lihat penemukan di internet itu. Makanya saya awalnya ini saya ingin mengungkapkan sebenarnya ini bahwa fenomena virus ini sudah terjadi dari ribuan tahun yang lalu, dan terus ada sampai sekarang. Dan setelah virus corona pun ada bermunculan 4 virus baru lagi gitu. Ya, nah jadi untuk membangkitkan teman-teman aja nggak usah terlalu takut banget kita dengan situasi ini ya. Dan ya jadi bagian dari apa namanya, dari keberadaan. Ya jadi bagian dari keberadaan kita. Ya. Apakah ada kaitan dengan kesadaran ekologis ya? Untuk kesadaran ekologis sih ada sekali ya. Saya kan memakai simbol-simbol yang di sana dengan adanya bunga, dengan adanya air kayak gitu ya. Dan kan itu tentang alam lah semuanya ya. Dan alam itu kan juga menimbulkan dunia kesadaran ekologisnya ya, dengan pemakaian gender, itu suara juga kita sambungkan antara suara yang modern dengan suara alam, dengan percikan air, dengan bunga tersebut. Itu kan berbagai macam penafsiran akan bisa orang lihat ketika misalnya contoh kalau orang sadar waktu itu Bali sebagai dari dulu dianggap sebagai agama Denta, Magamo Dento, yang seolah-olah kita itu sangat paham sekali bagaimana menjaga air. Bahkan di beberapa tempat di Bali banyak krisis air disebabkan adanya hotel yang banyak dengan pemakaian air yang banyak. Contohnya setiap hotel banyak kan ada kolam renang. Ada beberapa sumber mengatakan satu hotel bintang 5 aja pemakaian air selama sebulan sama dengan 3 kali panen subak itu bisa dengan. Jadi banyak tafsir, bisa orang dengan menutup mata gitu saya berenang di sana. Bahkan untuk orang untuk untuk masyarakat berkecukupan air aja susah di bawah 4 banyak krisis air di Bali kayak gitu. Adanya industri pariwisata ini, dengan adanya corona ini kan kita jadi sebenarnya semua orang perenungan besar untuk kita semua, untuk kita seperti dicambuk untuk mulai menyadari lagi tentang fenomena yang ada. Kalau saya tinggal di Bali, dengan Bali yang berimam dengan adanya doa, sekarang tidak ada tulis lagi, dan itu ketakutan yang dari dulu saya juga sempat buat performance art tentang itu ya, waktu di Bentara Budaya dengan darah. Saya pakai bahwa tourism di Bali itu dimulai dengan darah. Waktu masaker gitu di Bali banyak akhirnya menimbulkan beberapa jargon dari kita karana itu tentang tulis mulai dengan arahnya bukutannya. Ya bukutan itu juga saya membacakan story tentang bagaimana pertumpahan darah itu terjadi di Bali, akhirnya menjadi industri pariwisata, dan akhirnya ada bom Bali waktu itu terakhir kan, ada tahun ini ada bom Bali saya pakai piring. Nah itu konsepnya sih sama seperti itu, tapi saya di performance art saya ini saya rubah dengan sejarah virus. Tahun sekian ada virus ini dan melanda di negara ini paling banyak, dan korbannya 7 orang meninggal, jumlahnya seperti ini. Tahun sekian yang kurang lebih seperti itu. Dan ada di kertas-kertas saya print itu saya lanjutkan di air gitu ya. Di kertas-kertas Anda memasukkan message gitu. Message ya. Terus
memasukkan mesej tentang evolusi historis dan Ya. jadi apakah anda mengutuk itu pariwisata? Sebenarnya sih saya tidak mengutuk ya, tapi apa boleh Bukan anda ya? kita buka mata aja lah. Karena kan pariwisata juga muncul di Bali bukan karena orang Bali aja, hanya Bali mendapat kesempatan untuk ikut berkecimpung dari pariwisata, walaupun hasilnya enggak sebesar yang didapatkan oleh para investor besar yang udah tahu paham bagaimana memanage semua ini gitu. Karena kesadaran pendidikan yang kita capai juga nggak secepat dari orang asing gitu ya, yang Anda merasa bahwa investor bukan orang Bali, hidup dari iya dari kesan investor luar ya. iya Memang 80% dari modal pariwisata dalam modal luar. ya kayak itu kan saya lihat kayak di Thailand aja itu 80% pariwisata dipegang Rusia. Ya Rusia. Kalau di Bali kan udah berbagai negara, dan sistem pendidikan di sini juga untuk mendukung pariwisata seperti apa yang untuk pariwisata aja. Terus ketika ya udah Nanti dikirim pada saya. ya, jadi saya ini kalau seperti ini, kalau kita nggak melakukan sesuatu, saya sebagai seniman, ayolah berpikir bareng, walaupun ada letupan kecil, paling nggak memunculkan pemikiran dan orang akan berbuat ya. Dia punya fenomena penyadaran. Ya. Apakah di luar foto yang Anda kirim, apakah ada foto dari closer, beberapa closer? Foto-foto yang besar ada beberapa. Mungkin agak maju di Iya, iya. ya itu tadi saya juga di sana bukan kan, jadi sebenarnya banyak konsep akhirnya di saya memasukkan tentang kisah pedanda bangke di sana. Ya, itu bagaimana yang Anda Nah, di sana kan saya ngelihat dari sisi cerita itu bagaimana seorang burung kutul itu menyamar, itu kan dari kisah cerita tantri, kita nggak menikah. Karena manusia itu kalau dikritik itu akan marah ya sebenarnya. Kalau kita pakai mungkin cerita tantri itu akhirnya memakai binatang untuk itu, jadi kan secara halus untuk mengkritisasi tentang perbuatan manusia itu kan yang melambangkan kekuasaan Ya. yang nah, jadi cerita tantri itu kan saya menggambarkan bahwa pendeta itu, burung kutul itu sama dengan para intelektual yang ilmunya udah bagus lah, ketika membodoh-bodohi masyarakat. Juga terjadi di pariwisata Bali. Dengan dia, ayo jangan di sini nanti hidupmu kurang bagus, ayo kita hidup di tempat lebih bagus. Toh akhirnya itu dimakan. Itu yang terjadi di pariwisata Bali juga saya lihat. Dan itu akan banyak berapa, ayo kita kontrak aja deh tanahmu, kita buat resort ini, kita ini sampai 80 tahun lah. Yang sedang dibantu adalah pemerintah. Bisa dikatakan pemerintah, bisa dikatakan pelaku pariwisata yang mengkonsepkan pariwisata budaya. Ya bisa juga. Ya, ini order bagus. Ya, karena saya takut bilang langsung ke ini, tapi kan dia orang yang mikir ya. Ya, menurut saya juga pariwisata budaya adalah penipuan. Ya, dengan itulah konsep berita karana lah yang Itu juga penipuan. Karena muncul justru pada waktu di mana keseimbangan yang dibangga-banggakan tidak lagi jadi nyata di lapangan. Ya. Artinya jadi bagian dari impian Bali. Ya, itu impian. Artinya orang Bali tipu sehingga mengkonstruksi ideologi yang mendukung pariwisata budaya. Karena yang salah di situ Bangkret dan Orde Baru. Kenapa? Bangkret ya luput dari Namibah. Saya tidak tahu di mana dia. Kalau itu mungkin dia tidak ada darah di tangannya.
Tapi dia termasuk elite Ya. yang luput, yang juga menyaksikannya, yang ingin menjaga keseimbangan tradisional Bali ya, agar posisinya sebagai Brahmana tidak terangsang, tidak ingin ada orang bule semua bule yang oyak-oyak itu masyarakat Bali. Di samping itu ada pemerintah Indonesia yang ingin pariwisata agar menghasilkan waktu itu tidak ada devisa, tidak menghasilkan devisa. Ya. Maka impian pos kontra karena alasan reaksioner selaras dengan wisatawan yang ingin masyarakat yang murni, di mana perempuan bertelanjang dada, semua, ya, artinya yang ke Bali impian, klub. Maka konsep Nusa Dua dibuat. Sedangkan di Bali ada kemungkinan lainnya yang baru diangkat tahun 80-an dan sudah bagus. Hanya ada manual bagus. Hanya manual berprof mengenai manual bergerak buat putih kota kecil dikuasai oleh masyarakat lokal. Dan juga orang yang memperjuangkan itu seperti Yamanes Pandit. Artinya ada kaum bahasa kaki sudah sedikit Marxis ya. Ada kaum bourgeois lokal yang bourgeois kecil, tidak ada modal ya. Yang semestinya bisa jadi andalan untuk membuat unit kecil seperti ibu dan ibu tangan yang dikuasai oleh mereka orang Bali. Mereka akan berkepentingan untuk menjaga kebudayaan Bali. Tapi bukan itu, bukan mereka yang dicurahkan dana. Yang dicurahkan dana adalah mereka yang sudah besar di Jakarta melalui investor-investor Nusa Dua, kemudian badai-badai. Artinya Bali pada waktu itu di elite Bali ketipu sebenarnya, ketipu, dan agar tidak merasa ketipu ya dibuat itu pariwisata budaya, itu namanya pariwisata budaya. Ya, dengan tambahan di Tamarana itu kan seolah-olah itu harmonis banget hidupnya masyarakat Bali dengan alam, Tuhan, masyarakat. Kan kayak kita di Minabubukan sebenarnya. Itulah Selamat tidur begitu loh. itulah kalau memang gitu ya. Dulu saya ingat itu waktu Anda masih muda ya, tidak ingat zaman baru saja tahun 90-an, umur berapa tahun? Sekarang 39 ya. Dulu pada waktu saya dari pos bersama Wayang Sadar, bersama bisa di Wilayah Maya itu saya diminta oleh pemerintah daerah buat satu tulisan tentang Bali dalam satu buku yang bawahnya diterbitkan pemerintah daerah. Tulisan masyarakat terus yang bulan kemudian dia akan belum ada bintang. Maka saya timbang pada waktu itu sama terhadap dia terkenal dari Lele toko ibu ya. Dengan ayo pasang saya dipanggil satu hari. Di situ ada orang budaya Bali, ada pejabat-pejabat, ada beberapa wartawan di situ. Saya bilang saya
dia putri ya. Radikal. Ya. Tidak berani dari karena hanya tidak berani ada Gus Panjaya ada. Nanti di bredel lagi. Ya nanti di beredar. Maka terpaksa saya mengubah gitu, saya dikebiri gitu ya, atau disunan. Ya mungkin dikebiri juga ya. Terus kami akhirnya bikin buku namanya Bagi di Persimpangan Jalan. Tapi di dalam Bagi di Persimpangan Jalan itu saya sudah bicarakan tanah jadi komoditas, jadi komoditas, artinya kapitalisasi sudah dibicarakan, tapi bukan dengan cara yang terlalu tajam karena bisa beredar, sudah beredar kemudian sama sadar gara-gara Batal dari Mekah ngomong-ngomong saya ingin lihat kenapa sadar kapan-kapan kita ya pemain perubahan dia juga ingin ketemu Mas Dong. Lalu dia bilang nanti banyak karya yang bilang dari Mas ada, tapi kita ada foto dan akan ada di Museum Agung Rai. Akan ada di Museum akan ada dalam outsider art. Ya kalau dipamerin saya bantu bisa buat untuk ya walaupun dokumentasi aja. Karena itu kembali kepada Anda ya. Kita tunggu sebentar. Yang ini Isi ini. impian saya di area performance itu. Performance atau lain dari performance ya? Kalau saya sih ada impian sih kalau dari performance tadi ini biar satu orang tidak terlalu stres dengan corona ini, tapi udahlah ini sudah setiap zaman ada kisah seperti ini, ayo kita move on ya dengan sistem yang baru, dengan adanya industri revolusi industri yang keempat yang sistem digital, kita ikutin aja zaman ini sekarang dengan mulai ketika kita tinggal di rumah kita browsing di internet fenomena yang ada kayak ada Bitcoin, ada cryptocurrency, kemungkinan itu banyak di sini. Nah, dari sana saya melihat Anda tidak berganti sama segi negatif dari diri Anda atau Anda tetap ingin ke arah seperti itu. Misalnya dalam karya visualisasi Anda, memang Anda sudah berbicara tentang diri Anda tidak berani memakai, tidak berani ya, tidak mau ya memakai bentuk misalnya berikan kandungan psikologis sama bentuk atau apa ini Anda terfokus ke dunia luar. masuk Pak Joni fokus tentang tentang mengkritisi diri juga. Mengkritisi atau mengekspresi mana apa yang jadi kontradiksi Anda, kontradiksi itu cuma satu pertanyaan karena apakah hal ini bisa turut menfinansiasi itu ekspresi Anda. Ya, bisa kayak di kisah gitu. Ya, Anda ya, karena Anda bersikap sosial ya, sosial. Artinya unsur aku ya itu di belakang ya, jadi di belakang. Kalau misi pribadi sekarang di kisah sih pasti fokus kita akhirnya ketika corona ini. Jadi setiap berkisah saya lagu saya persembahkan sebagian untuk orang, dan itu kayaknya lebih berfungsi sekarang di sini langsung dengan kita melakukan kegiatan aktivisme dengan kegiatan performance art dan itu kan untuk membuat laut voice kita mensikapi fenomena ini, toh juga bisa nggak akan ada solusi juga cuma sekedar Memang cuma hanya sekedar menjadi visual aja. Apa yang saya harus lakukan akhirnya
waktu itu saya jual lukisan sama DM-nya Ayana itu ada 7 lukisan waktu itu ya harganya ya lumayan dan akhirnya setiap lukisan aku saya sumbangkan ada namanya komunitas Taman Hati yang membantu orang gila, orang sakit, yang kekurangan, yang nggak punya rumah. Saya kasih bantu dan rasanya senang ya. Ternyata ada fungsi seni itu di luar dari kita seolah-olah mengkritisi isu sosial yang besar. Peran sosial ya, jadi bagian dari sosial media. Cuma saya pertanyakan, saya sendiri kadang-kadang sekarang dari umur saya juga mempertanyakan diri, kenapa yang saya bicarakan bukan. Dan saya sekarang coba melakukan justru perubahan dalam ekspresi tentang saya nulis sekarang, saya balik menulis dalam bahasa Inggris. Dari Prancis. Tentang situasi keluarga, konflik keluarga, sebagainya juga bisa kecil. Tadinya ada sosiologi, belajar budaya lain, bahasa Inggris dalam bahasa Inggris, bahasa Inggris dalam bahasa Inggris. Kenapa bukan dalam bahasa ibu ya? Jadi masalah berarti Itu menarik juga ya, kayak kita jadi masalah pada diri gitu ya. konflik diri aja. Diri ya. Memang harus kita melalui diri ya. Tapi kadang lupa juga. Tapi satu-satunya sarana untuk menghadapi yang di luar diri adalah diri sendiri juga. Ya. Satu masalah filsafat yang sudah ribuan tahun. Ya itu penting kita dan sempat teman ada ya. Jadi saya ada sahabat sering saya ajak diskusi itu anaknya Raja Singaraja itu. Fotografer itu Yang anaknya Gracena itu ya. Ada namanya anak agung Larasati. Sering saya diskusi tentang inilah dan akhirnya didekatkan dengan konsep Kristen. Udah kamu Buddhisme itu. iya. Nah di sana nanti di corona ini setelah membuat performance art itu pameran saya udah sekarang udah waktunya kamu berbicara dengan diri sama yang seperti dikatakan Pak Jo harus berani sekarang dengan sendiri itu mengungkapkan. Cuma memang ambigu karena kalau kita terlalu fokus pada diri sendiri seperti pendeta-pendeta itu kita cenderung jadi alat kekuasaan, ada sistem politik dan sistem sosial yang menindas masyarakat kecil. Dikata bahwa pedanda-pedanda yang intinya menyediakan perangkat ideologis untuk raja agar menguasai masyarakat. Saya katakan lagi. Perancis iya kan Perancis nakal aja. Itu bisa tidak kita katakan ini ya. Kita bisa bilang balikannya, itu yang saya katakan. Kami justru itu memberikan makna pada organisasi sosial yang pisahan itu. Tapi pakai pendekatan Marxis itu bisa juga benar juga itu sebenarnya. Ya. Jual Brahmana. Ya sih sebenarnya ya kayak kisah pendeta Bako itu banyak terjadi di Brahmana di sini. Mungkin semua Brahmana, mohon maaf mungkin ya, tapi saya nggak mau menyebutkan dengan sistem ritual ini. Tapi semua itu bagus untuk menjaga budaya dan akhirnya menjadi volunteer budaya menjaga ini. Tapi bisa direnungkan kembali dengan kenapa dari sekarang kenapa yang kungfu dan kungfu dan resi sebenarnya mereka menantang itu kekuasaan tradisional atas nama klan-klan yang selama ratusan tahun tersisihkan dari kekuasaan. Biarpun mereka
hanya berpikir tentang widi segalanya, tapi ada segi sosial. Mereka semacam revolusi yang demokratis tanda kutip ya. Tapi meskipun demokratis tanda kutip, mereka minta agar dia dan kadang-kadang menciptakan sektor-sektor baru di mana-mana. Banyak, bukan hanya di sektor, mohon maaf, sektor orang asing juga banyak. Jadi industri yoga, industri spiritual, terjadi apa ya? Orang bule untuk melayani orang bule banyak itu terjadi. Saya tidak menyalahkan itu fenomena yang sekarang terjadi, itu perubahan yang terjadi. Tapi mari kita berpikir lagi apa esensinya. Kalau sebagian dari orang asing, yang penting untuk mereka itu mencampurkan spiritualitas dan seks. Dan itu ada marketnya. Ada marketnya besar sekali itu. Dan ketika saya melukis Ternate Bako, banyak kisah-kisah yang terjadi muncul tentang dia apalah yang menyimpang tentang itu. Akhirnya ada kasus dari ya tokoh-tokoh itu spiritual industrial itu, tokoh-tokoh yang itu nggak penting saya sebutkan namanya. Mungkin ya yang saya tahu di konsep Islam itu ya ada apa namanya kartu bagus itu ya. Gimana? Ya shaking terapi ya. Shaking itu ya. Nah ini kan Apa yang di shake itu tidak jelas itu ya. itu kan bisa beberapa tempat itu tantra gitu, tapi ayo full moon tantra meditation. Tapi tantra ada India, itu ada scientific Ya, ya. jadi kan itu untuk market tuh bagus. Ya istilah tantra sudah jadi market. Ya tantra itu best market, best market. ya. Apalagi kalau tambah dengan orgasme. Ya, Seperti minggu yang lalu. ya, itu kan Ya. Tapi kemungkinan orang yang melakukan itu ada unsur polos. ya. Kemungkinan dia merasa bahwa numpang tak mungkin ya tahu bahasa Sanskerta atau macam itu. Numpang beberapa apa namanya mantra bahasa Sanskerta, mungkin dia percaya bahwa memang dengan orgasme yang bersifat tantris ya, dia bisa memang lepas itu ya. Itu Apa yang moksa. moksa dalam kehidupan. Kundalini udah Kundalini Ya, ya. ya. Jadi kan itu makanya saya memilih melukis itu memang sih itu kayak tradisional banget lukisannya, mungkin kuno dianggap teman-teman, itu bukan style yang kontemporer, tapi secara esensi dan konteks itu masih relevan dengan sekarang. Makanya saya menunjukkan, dan banyak juga akhirnya orang membuat lukisan memunculkan kisah itu tentang Ternate Bako itu. Jadi kan banyak ada orang ternyata di zaman ini. Kalau di tantri memang Liu satuannya di tantri ya. Ya. cerita sebenarnya ya saya cerita lutung Ya itu macam-macam itu apa isinya dengan kerbau ya. itu kan Anjing. ya. Itu menarik bagi saya dengan sekarang ini Ternate Bako cukup menimbulkan situasi muncul akhirnya ada orang seperti ini seperti itu ketangkap karena masalah hidup. Cuman kalau kita dekat, kalau yang di sekarang Ternate sekarang ini Ternate Bako mewakili kekuasaan intelektual, kekuasaan dunia. Dia mewakili Ternate dari dunia penuh. Tidak, waktu itu menimbulkan kiai baru dari industri pariwisata, banyak kiai dari Rusia datang, kiai dari ini. Itu kan contoh intelektual, walaupun saya meminjam tentang kisah Ternate itu kan bisa berbagai macam tafsir. Yang apa ini bacanya? Ya itu sih menurut saya. Ya itu akhirnya yang berenang itu kita
bisa dalam paradise itu, tapi di lingkungan kita itu macam-macam ada dengan ya kayak orang buta dengan musik, iringan DJ itu apa ya, hedonis tourism wajar, penting juga ada hedonis tourism dengan menikmati. Kalau kita terlalu berlarut ya kita kayak orang buta, walaupun ya peran pariwisata begitu dia, itu dia ada ya memang. Dan itu sangat penting ada corona. Cuma memang pariwisata mengguncangkan tatanan sosial. Bukan hanya pariwisata, modernisasi. Modernisasi itu cuma di sini adalah pariwisata. Kalau tidak ada pariwisata, orang Bali ya, seperti Sumba, Melaka, Sumba. Cuman orang Bali itu kehilangan kedaulatannya, termasuk kedaulatan kultural. Sehingga pertama kali saya menunjang ke Bali ya, tahun 70-an. Waktu itu mungkin 90% dari ruang kultural masih bersifat Bali. Tidak ada musik Amerika, tidak ada apa. Mungkin ada tulis kedua dengan transistor. Itu ada. Satu-satunya musik yang tidak dengar adalah gampang. Tidak ada satu dua negara. Baru orang yang sedikit dinamis pemikirannya, dia rugi tapi kita di mana ada, di mana uang mulai beredar, ini orang tersebut dan uang mulai beredar. Kompor Bali kita angkat itu perubahan zaman. Kemudian tahun 80-an memang itu beralih modal masuk ke dalam modal Jakarta yang diwasikan. Sekarang ada modal kulit kecil-kecil dalam villa-villa yang kontrak 30 tahun, 40 tahun. Digital itu ya, itu bisa menanti China dan India. Harus siap menanti India. Yang saya mengerikan itu sekarang ini kan udah mata uang itu bisa juga mata uang dunia dan Bitcoin dan Saya tidak tahu Bitcoin, tapi kalau betul-betul berhasil, apakah spekulasi atau karena tidak ada sambungan, tidak ada kekayaan apapun untuk menjamin nilai mata uang baru ini, kecuali kepercayaan. Biasanya jadi andalan kepercayaan adalah negara dengan kekayaan negara ini atau kekayaan negara itu. Untuk Bitcoin tidak ada. Katanya menjual. ya sebenarnya China menjalankan waktu awal kan diborong sama Tesla ya jelas sih walaupun dilarang sama China, tapi saya pikir dia masih bisa bertahan bagus ya karena Ya tapi harus ada sistem pada satu saat. ya, tapi kan ada muncul banyak itu ada terus sama karya seni pun bisa menjadi Memang, tapi maksudnya harus ada penjamin. Tidak bisa berdiri sendiri, artinya pada satu saat harus ada persetujuan antara pelaku ekonomi dunia yang penting, katakan Amerika, China, Eropa, Jepang, lalu tidak ada. Dan sejauh mana itu terkait dengan pertarungan politik ya, itu punya pilihan. Karena kalau kita
tentang itu. Dan ini tentang satu dunia yang menyadari bahaya hipereksploitasi dan macam-macam buat orang di terbisa agama. Tapi ada sisi lain. Ada sisi neonasionalisme yang dimiliki oleh Inggris, Amerika dan Australia. Dan ada sisi kita tidak tahu bagaimana Indonesia kita sekarang Indonesia kita tahu pasal dan tidak baca lagi kira-kira 5 bulan lalu saya bilang orang Indonesia jadi negara nomor 1 di dunia ya karena kan China, Rusia, Eropa semua hancur karena Indonesia, Ethiopia dan Brazil. Karena dia punya itu. Saya bisa bikin gitu ya. Indonesia mengirim ahli China melihat puing-puing bagaimana kebudayaan sedunia abad 23. Tidak mustahil itu ya. Iya sih, maksudnya kayak kita dulu ke Borobudur belajar Budisme dulu atau hancur gitu, mungkin akan berulang gitu aja. Dan saya melihat di dunia seni Pak Jo ya, fenomena revolusi industri kita itu kesempatannya paling bagus sebenarnya pertama. Menurut saya yang satu dari cost untuk produksi karya seni paling murah. Misalkan ada yang kedua aplikasi simple, mau buat desain gini, mau buat lukisan ini itu kan harganya mahal. Kalau orang Amerika yang buat Los Angeles dan apa seniman dari Eropa dan mereka kan dia ikut marketplace itu, kalau Bali bisa mungkin jual 5% dari harga itu kan targetnya kan banyak, skill yang banyak. Ini kan skill itu udah kekayaan yang paling utama. Di Bali kita mulai kekurangan tempat untuk menyebar luaskan ini. Secara internasional Bali belum eksis. Iya, tapi saya lihat fenomena belum ada tempat. Ya. Mungkin langkah hukum nasional mungkin belum memungkinkan itu ya. Artinya mengimpor jika sana sini menunggu terus dipindahkan. Kita di sini belum itu masalah sebenarnya, tidak ada peluang. Jadi peluangnya sebenarnya besar gitu. Sebenarnya saya mau Anda kenal Adriano dulu? Adriano. Nggak tahu. Itu adalah penyiar. Dia punya gagasan membongkar di daerah kamu satu penyusuan beras kedua sebuah hutan dan diubah jadi art space seperti ada dedikas pabrik ada gudang-gudang di sini. Sama kayak yang di Beijing di situ Pak. Saya tahu tempatnya itu yang dicari penancalan itu. Modal besar. Mungkin dan menang modal. Pertanyaan itu puterannya dari France, atau France China, Amerika Barat. Tahu saya, tapi tempatnya saya tahu. Yang dicari kan udah disewa, kalau nggak kalah ya sampai itu kan ya. Sudah disewa satu. Artinya gudang ini, gudang itu disewa. Konsepnya adalah menyewa semua ruas. Akan membeli kembali sebuah masing-masing gudang. Dia adalah mengambil seluruhnya dan memakai gudang-gudang yang ada untuk membuat
space sendiri yang semuanya kita lewat. Agak kita ini tidak punya Sebenarnya sih penting itu bagus sekali ya. itu Kalau saya sendiri kan kalau kita modal kan kurang ini ya. Kalau punya justru dia punya modal, dia punya modal karena dulu bahkan yang sama ini tahu kan. di Pulau Serangan sama Bambang dulu Teman mobil. hanya Tapi anaknya masih bergerak di bidang itu karena saya lihat masih dibuat event kadang-kadang. ya, Tapi saya nggak kenal sama yang itu. Bikin sih kenal ya. ada hal yang menarik di cerita kemarin saya dikirim oleh Ya, saya itu juga kan orang New York kalau nggak salah itu buat memang yang jadi masalah di Canggu tapi jadi bagian dari tantangan Bali sekarang ini ya. Antara yang pelaku utama adalah pelaku luar sekarang. dan belum tentu mereka orang yang tertarik oleh budaya lokal. Mereka tidak hidup di Bali, Udah space-nya kayak New York mungkin. ya mereka hidup di space intelektual Ya, New York, Beijing, Paris, London, Tokyo ya. ya. Itu mereka hidup di space mental itu bisa dipersepsikan sebagai serangan atau bisa dipersepsikan sebagai peluang. Wah, Ngerti gitu ya. Kadang-kadang ada kebodohan mereka, dan mereka sama sekali tidak tahu ya. situasi lokal yang injak-injak jadi bagian dari sisi yang kita kritik tadi. Cuman di lain pihak, kadang-kadang ada semacam penyadaran terhadap fenomena yang menimpa kita, kemodernan, dan diekspresikan di dalam bentuk sini. Sama kasih lihat tentang itu apa yang kemarin ada si bagian Nagarin dikirim sesuatu bagi saya. Karena space yang dibuat di pusat dalam Kali ya. artificial bisa jual kalau ada financing dari negara tapi tidak Saya kan baru buat juga teman itu. cerita tinggi dia. Banyak orang yang bikin semacam lokalisasi dari cerita tadi. Kebanyakan orang di daerah situ. Ya, ini teman sekolah saya. Teman Anda? Ya, dia di Bali, kita jual lukisan kartok bareng-bareng. Dari uang apa yang kita nyetel. Boleh kirim ini linknya Pak Jong Ya, saya sendiri. Anda bicara dengan Anda untuk teman-teman yang sejak 10 tahun kecil, 30 tahun yang lalu. Waktu saya nikah dengan Ines, ambasador, dapat paspor sangat sulit. Orang Bali tidak ada yang keluar dari paling satu dua orang Cina aja. Dan 10 tahun kemudian harus ada surat dapat paspor, harus ada pernyataan dan tersentuh dalam N65. Sekarang orang kampung manapun itu bisa dibikin. Ya, saya sempat tuh keliling sana banyak sekali bekas pabrik jadi Ya. Saya ke Beijing itu. Saya sedikit kecewa. Kecewa mungkin karena saya mimpi tentang budaya Cina. Forbidden City ya.
dalam pikiran saya di sekitar Forbidden City ada jalan-jalan kecil dengan aplikasi istana yang tidak terlalu besar dengan rumah khas Cina sebenarnya hilang semua sama ini. Dan di depan lapangan yang besar itu di sana ada pembangunan dekat lapangan itu. Ya tapi dari sudut jalan Cina ya, kurang gitu, kecewa. Nanti akan dihancurkan juga untuk dari sini dihancurkan yang lama Bukan dinasti yang hancurkan bau yang hancurkan semua. ya dari mana Yunan Bau ya. Tapi kadang-kadang menarik kalau kita mau pergi ke tembok Cina ya. Mungkin ada 60 atau 70 km kosong gitu. Desa-desa tidak ada. ya ke sana kecil kan temboknya ya segini kan. Dan saya kan buat yang lembut itu Pak Jo. Saya kan ingin sekarang saya review museum dulu. Museum Pasifika, saya review, saya udah ada videonya akan review itu kan biar orang tahu itu kan nggak semua orang yang masuk. Jadi kalau udah banyak jejak digitalnya kan Bali itu kan dengan sendirinya akan kuat. Jadi kebudayaan kita punya museum yang Pasifika itu yang paling banyak koleksinya di Asia Tenggara. Paling bagus dan itu ada 600 sisa dari 200 simpan keren. Jadi kalau kita munculkan itu Bali lah gotong royong sekarang munculkan itu. Jadi Anda kenal orangnya. ya waktu itu gimana orangnya? Dia sempat ketemu dulu ngobrol waktu mau belajar forum dikasih kartu namanya. Jangan dekat sana. Ya masalah dengan semua orang. Ya, nanti dia akan ikut Masalah dengan semua orang. Saya baik dari semua. Ini orangnya dia pertama kita ketemu ya seperti sangat ramah. Tapi kalau misalnya dia ada 20 meter ke sana di seberang jalan dan kita tidak nyebrang jalan Sahabat pagi kita coba hanya ini akan tersinggung. dia akan ketemu. Ada sama saja. Peluncuran bukan peluncuran ada dua bukan ada begitu saja. Itu saja. Jadi kita awalnya jadi bukan kita dapat undangan. Karena saya mendapat tidak dapat undangan. Kami itu karena saya saya tidak mau bilang itu pada saya. Saya matikan aja biar nggak gitu. Kita nunggu senaruhan tadi. Sebagian dari kreasi seni ulang tadi ada semacam eksplorasi seni. Ketika dia macam-macam gaya yang tercoba. Saya tidak mau mengkritik di situ karena sudah ada kreativitas di sini pun ada kreativitas yang bagus. Tapi mungkin yang paling pribadi di sini karena seni itu
yang pribadi dari Yonto yang paling bagus. Dengan istilah sini Yang tunang itu, bagaimana? yang tunang itu bagus sekali Yonto. Dia bilang, I love you. Yang tunang. Dan nggak siap Waktu puasa dia kembali juga itu yang ngeri sekali. Itu dah taksunya di sana. itu taksinya Taksunya di sana. selain dari situ memang jadi This is one, out of five without being. kalau kritik terlalu keras sama orang lain. Ya karena normal. Tapi untung juga mungkin udah dibentuk sama Universe gitu loh, dengan punya orang tua seperti itu. Jadi kan dia akan terbentuk dengan sendirinya. Setiap itu orang tua memang keras itu. Yeah. Kalau cerita Ada hubungan keluarga dari sudut mana itu? dari ibu saya di sana, ibu saya kan satu kampung di sana. Kalau satu kampung di Bagi menyamar atau menyambung masih ada hubungan, tapi agak jauh gitu Pak. agak jauh ya? Ya, tapi dari misalnya yang keluarga dalamnya dia itu sepupu sama ibu saya. Yanto juga sepupu dari pernikahan kakeknya sama siapa itu loh, yang dalamnya itu. Yang kan selatan rumah Yanto kan ada dalang tuh sama ibu saya. Dalam nanti plus Royong Segianto Ya, yang ada di itu Gunawan itu yang di sana ada juga orangnya Gunawan, orang tua Gunawan lain. selatannya, pas selatan rumahnya ya, ada dalang. Yang Gunawan saya masih keluarga dari keluarga ibu saya. Ibu saya kan ada perempatan tuh di selatan tuh yang ada pohon tinggi itu banyak arah sana itu rumahnya. Masa kecil saya di sana. Yeah, that's the one that leads down. That's the one Dia that yang leads punya restoran itu. This one. Oh itu Pak Kren itu So Restoran when itu Indonesia. yang udah remaja ya pasti saudara ya. Saudara Ya, kan udah meninggal. yang meninggal. Ya. Terus salah gedenya Wiyanto itu kakak ibu saya kan menikah di sana, jadi salah gedenya di tempat kakak ibu saya. Yang utara itu kakak kandung ibu saya di sana. Jadi dia kayak Antara lakukan itu katanya baru ya, hanya baru dari 150 tahun desanya. kemungkinan ya Dari Wangli ya tadi. macam-macam gitu dari Baru hutan alas ya di utara. Maka cukup luas juga tanah-tanah suam-suam lah tanah Amerika bukan seperti Jakarta dan tidak terlalu padat. kan luas sampai lantik itu agak ke selatan Labuan gitu. this is being done. Yeah. There's no roof. Dan yang tu yang sedikit seperti yang ada cirinya sama seperti yang ada konten mempertanyakan. Tapi yang tu dia tidak begitu mempertanyakan secara intelektual. Dia mempertanyakan dengan afirmasi diri ya. Memasukkan aku dalam setiap reaksi. Dan maka kadang-kadang sulit orang tertentu ya. Terutama orang yang bersaing sama dia. Ya. Saya kuliah di Jogja itu gara-gara lihat Wiyanto. Bapak saya kan pernah pos tuh dekat Wiyanto. Yang tu jauh lebih bagus daripada Gunasem. Pada Gunasem dia sampai satu titik tertentu aja. Dia tetap di dalam fokalisasi pariwisata. Yang tu di situ memang pariwisata yang tercampur dengan action making yang itu memang dia memberikan gerak ada chance punya. Yeah.
Because it's tidak dalam Allah. pemeriksaan. You are looking down for Yang tidak mempertanyakan apa-apa. Ya kalau saya melihat antara Wiranto dan Wiranto itu kayak Wongin itu India itu yang satu membicarakan lokalitas di posisi besar, yang satu yang Tapi kalau kalau Wiranto dia tidak pernah terhenti dan karena dia percaya diri, when we saw that tapi setiap saat juga you are looking ragu terhadap diri. Ini ada dua sisi, sebelum konflik diri ya. You know how sometimes it's so nursery. If someone comes and kneels in front of you, that's when you push them. Tapi jangan terlalu ya kalau ada It's impossible to show you and impossible to do. segi diri yang enggak, Yeah, well, that's right. jangan takut sama diri. Kalau saya tahu dia cara dia bertindak Wiranto, kalau saya lain sekali. Saya Itu original. Udah original maksudnya. Ya kalau dipamerkan itu bagus fotonya aja. Karena ceritanya Pak Jom waktu itu kan saya udah edit sampai belum di YouTube itu video yang saya buat, tinggal sebenarnya nambah-nambahin gambar-gambar itu. Saya takut kalau anaknya pikir bahwa saya dapat duit dari saya tidak dapat duit dari sadar dan tidak menjalankan yang saya ini sadar supaya memori memori sadar supaya bertahan. Karena 100 tahun lagi kalau orang ingin tahu bagaimana Bali ya, mungkin akan ada campuran antara Lempar dan Sadar karena kekayaan ekspresi dari segi ekspresi masyarakat Bali. Itu anaknya mereka rasa tahu ada macam-macam dengan corona kedua. Iya. Dia bilang itu bahwa corona tidak sekian, corona asing gitu. Jadi dia anak mani, ya, menarik asing itu corona itu. Dan corona jadi kedua, tidak cantik seperti itu. Itu kan aneh. Ya, saya dulu sadar bukan sekali. Itu anaknya harus bilang sama mereka harus bangga. Yang saya sedikit Ya anaknya mau belajar lukis sama saya seyoga, ayo datang ayo. ya, kemungkinan mereka dapat mereka ada kecerdasan. Satu ada yang bakat yoga, namanya Destur. Lalu bangga sama ayahnya sendiri. Dan juga mereka harus tahu dan itu yang jadi keunggulan satu kelas sosial. Tapi dia ada di tiga gitu apa dua apa jaga kan itu kalau sadar bedanya lukis kalau anaknya bisa dilakukan itu jangan merasa sadar luar biasa meskipun kegagalan saya Nggak gagal itu banyak. Itu berhasilan udah gitu. saya ingin dia ya paling dulu tidak mampu bagaimana dulu waktu di hasilnya motor tidak mampu dia beli tapi dari sudut duit tapi kalau ada di gagal dia hidup di wilayah mungkin dia tidak bisa karena ada biaya anak-anak karena corona dua saya tidak tahu jelas anak
masyarakatnya harus memperkenalkan. Dia ingin merasakan punya betul. Dia ingin dulu kan cerita saya, oh kamu itu bapak saya kan cerita dulu kan dia pengalaman sekolah, dia tahu ada bisnis pak di sini ada oh itu ayah saya gitu waktu cerita saya bukukan ada eksperimennya mendukung untuk melihat bagus dan saya belajar saya lukis gitu. Kalau dia marah sama bapaknya, kita bisa kan. Karena waktu ini katanya nggak bisa adil. Tahu yang soal sadar, sadar dulu nggak bisa gambar, tidak bisa gambar yang bagus. Tapi yang gambar yang itu baru unik gitu ya. Nah, gitu dulu. Dia pernah belajar sana di mana di apa namanya di Kopiwai gitu ya, dan kalau nggak salah di orang Baramanda gitu, belajar dari Ubud. Saya pernah lihat itu dia bikin apa namanya tarbe dengan Arjuna apa gitu. Jadi mau balik tradisi, mau balik tapi tidak tapi selesai dia waktu di pedagog. Kita tahun kemudian ada sudah ada berbagai jenis ada tulis membuat sama 2 minggu kemudian dia datang bawa cerita. Masalahnya 5 tahun kemudian dia sudah dapat pekerjaan orang Chinese. Dia kan waktu tidak Kesalahan saja dan ada uang. Tapi jadi kontak ini kebodohan. Bukan kebodohan, itu kebodohan tanda kutip artinya. Yang bicara bukan sekolah. kelupuan dia. Yang bicara adalah dia sendiri. Originalan dia. Gimana sekiannya itu Pak Jo? Karena tahu apa di balik pos? Datang ke rumah saya sana cukup banyak. Datang ke rumah sana. Saya kasih tanya waktu kapan dia ada. Nanti saya datang. Itu Pak Jong ada printnya atau Ada karena susah di komputer saya ada banyak. karena susah nyimpan kertas itu bahaya sekali kalau nggak misalnya masukkan di plastik jadi break. Kebanyakan merupakan foto. Aslinya sih ada bisi keluar dengan itu gambar-gambar. Kalau di Ini sekarang di Arma, tapi di Arma ada juga yang artificial. Saya bukan ini pakai